Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Muhammad Azhar Anugrah, NIM E3170117. Saya Aninda Umarifah dengan NIM C34190005. dan saya sendiri Farah Nurjanah NIM C34190023. Di sini kami akan menyajikan sebuah video mengenai studi kasus di sebuah organisasi yang dikaitkan dengan materi kita yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Kali ini kami akan membahas sebuah kasus tentang pengambilan keputusan yang ada di Ormawa FPIK, yaitu Himpro THP atau Himasilkan, yang dikaitkan dengan materi keempat, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Permasalahan yang akan kami bawa yaitu tentang inginnya Himasilkan mewadahi mahasiswa aktif THP yang ingin mengikuti ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa. Outline dari video kali ini yang pertama ada proses pengambilan keputusan, kedua perspektif dalam pembuatan keputusan, ketiga tipe keputusan, keempat kondisi pengambilan keputusan, kelima gaya dan tipe pengambilan keputusan, enam bias dan kekeliruan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada tren pengambilan keputusan. Pertama, proses pengambilan keputusan. Apa itu sebenarnya pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan tindakan yang dilakukan bila sebuah organisasi atau perusahaan dihadapkan sebuah permasalahan. Pengambilan keputusan memerlukan sebuah proses. Pertama, ada identifikasi permasalahan. Kedua, ada identifikasi kriteria. Ketiga, ada alokasi bobot untuk setiap kriteria. Empat, ada penyusunan alternatif. 5. Ada analisis alternatif. 6. Pemilihan sebuah alternatif. 7. Implementasi alternatif. Dan ada yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas alternatif. Bagaimana bila dikaitkan dengan kasus yang akan kami bawa tadi? Yang pertama ada identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan tentang inginnya Himasilkan mewadahi bagi mahasiswa THP yang mengikuti ajang PKM. Kedua, ada identifikasi kriteria. Identifikasi kriterianya yaitu bisa mendapat banyak wawasan tentang PKM, tidak ketinggalan info tentang PKM, serta bisa mewadahi mahasiswa THP dalam membrainstorming tentang ide PKM dalam lingkup ilmu THP secara maksimal. Yang ketiga, ada alokasi bobot tiap kriteria, yaitu mempertimbangkan bobot setiap kriterianya. Lalu yang keempat, ada penyusunan alternatif, yaitu mengenai platform yang akan digunakan agar tiap kriteria bisa terpenuhi, yaitu pemilihannya melalui WA Group atau Line, web, Instagram, Zoom, atau Google Meet. Yang kelima ada analisis alternatif, yaitu menganalisis alternatif yang lebih efisien mana dan tiap kriteria bisa terpenuhi. Yang keenam, ada pemilihan sebuah alternatif. Pemilihan alternatif menggunakan WA Group dan Google Meet. Itu dipilih karena WA banyak digunakan oleh mahasiswa dan Google Meet murah, tidak memerlukan sewa seperti Zoom. Yang ketujuh, implementasi alternatif, yaitu mengimplementasikan alternatif yang dipilih, yaitu WA Group dan Google Meet.
Yang kedelapan, evaluasi efektivitas alternatif, yaitu mengevaluasi efektivitas alternatif yang dipilih. Selanjutnya, outline yang kedua yaitu perspektif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana sih perspektif manajer dalam membuat keputusan? Perspektif manajer dalam membuat keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rasionalitas, yang kedua ada rasionalitas terbatas, yang ketiga ada peran intuisi, dan yang keempat ada peran manajemen berbasis bukti. Perspektif Himasilkan dalam mengambil keputusan ini cenderung pada rasionalitas, karena Himasilkan berpikir secara rasional tentang aplikasi yang akan digunakan, seperti WA dan Google Meet. WA dipilih karena aplikasi tersebut lebih sering digunakan oleh para mahasiswa, dan Google Meet merupakan aplikasi yang tidak memerlukan pembayaran atau tidak memerlukan yang premium. Tipe-tipe keputusan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Nah, tipe ini memiliki tujuan yang jelas atau sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Kemudian yang kedua adalah permasalahan terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Nah, tipe ini merupakan masa yang baru atau tidak biasa dan informasi bermakna ganda serta tidak lengkap, sehingga keputusan membutuhkan respon atau solusi yang unik. Nah, karena permasalahan seperti ini belum pernah dialami di Masilkan, maka tipe keputusan ini merupakan permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Nah, walaupun PKM sudah pernah ada sebelumnya, namun dihasilkan belum pernah mewadahi secara khusus bagi mahasiswa THP yang ingin mengikuti PKM. Sehingga perlu di keputusan yang unik agar bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Nah, kepastian merupakan keadaan ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat serta akurat karena hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan telah diketahui. Kemudian risiko, yaitu sebuah situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif keputusan tertentu. Nah, yang terakhir adalah ketidakpastian, yaitu situasi di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti atau masuk akal. Nah, jadi kecenderungan kondisi pengambilan keputusan untuk permasalahan ini yaitu kepastian. Kenapa? Karena saat ini semua orang sudah terbiasa daring, sehingga lebih mengetahui mana yang pasti efektif dan mana yang tidak efektif. Untuk outline berikutnya, gaya dan tipe pengambilan keputusan. Gaya dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan ini Himasilkan menggunakan cara berpikir yang regional dan logis. Sedangkan tipe pengambilan keputusan analisis karena membuat keputusan dengan hati-hati pada situasi yang unik, yaitu situasi yang sebelumnya belum pernah ada, atau Himasilkan belum pernah mewadahi mahasiswa aktif THP yang ikut serta dalam ajang PKM. Untuk output berikutnya, bias dan kekeliruan pengambilan keputusan. Bias terbatas atau framing bias, yaitu memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lain. Di antaranya 1. Heuritis, 2. Terlalu percaya diri, 3. Kepuasan yang cepat, 4. Efek berlabuh, 5. Persepsi yang selektif, 6. Bias konfirmasi, 7. Bias terbatas, 8. Bias ketersediaan, 9. Bias perwakilan, 10. Kesalahan biaya, 11. Bias mandiri, dan terakhir bias peminjauan ke belakang. Untuk tren pengambilan keputusan, pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif diantaranya memahami perbedaan budaya, mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat, dan terakhir menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian video kali ini, dan semoga bisa bermanfaat.